Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia yang selalu menanti kisah penuh hikmah dan air mata. Malam itu, hujan mengguyur deras. Di tengah gelapnya desa terpencil, seorang pemuda gembel yatim piatu menggigil sendirian di gubuk reot yang hampir roboh. Tak ada cahaya, tak ada suara selain detak jantungnya yang perlahan memudar karena lapar dan dingin. Hingga di ujung keputusasaan, ia bersujud di tanah berlumpur, memohon kekuatan terakhir. Namun siapa sangka justru di saat itu, seekor buaya putih raksasa muncul di depan pintunya. Apakah ini malapetaka? Atau justru awal dari keajaiban yang mengubah hidupnya selamanya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa terpencil yang jaraknya jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang pemuda yatim piatu bernama Fajar. Usianya baru 19 tahun, namun wajahnya tampak jauh lebih tua dari umurnya. Kerutan di dahi dan tatapan kosong dari matanya adalah bukti betapa berat kehidupan yang ia jalani. Fajar tinggal di sebuah gubuk reot yang berdiri di pinggir sungai kecil, tempat ia berteduh dari panas dan hujan. Rumah itu sudah rapuh, atapnya berlubang dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang mulai keropos. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, Fajar akan memanggul karung lusuh di punggungnya. Langkahnya pelan tapi pasti, menyusuri jalan desa yang berdebu dan kasar. Ia mencari botol plastik, kaleng bekas, dan apapun yang bisa dijual ke pengepul. Hasilnya sangat sedikit. Kadang hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dengan lauk tempe goreng. Kadang bahkan tak cukup untuk makan seharian. Anak-anak desa selalu mengejeknya. Mereka memanggilnya si pemulung busuk, si yatim gembel, atau si wajah kotor. Mereka tertawa setiap kali Fajar lewat, dan Fajar hanya bisa menunduk diam. Tak jarang ia berjalan menjauh dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Namun ia tak pernah membalas. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia tahu, membalas hanya akan memperburuk semuanya. Suatu siang yang terik, Fajar berdiri di depan sebuah sekolah dasar. Dari luar pagar bambu yang kusam, ia memandangi anak-anak bermain dengan seragam rapi dan sepatu mengilap. Wajah mereka ceria, tertawa sambil bermain kejar-kejaran. Fajar tersenyum, tapi senyumnya penuh luka. Ia membayangkan dirinya menjadi salah satu dari mereka, duduk di bangku kayu dan belajar membaca. Tapi mimpi itu terlalu jauh. Untuk makan saja ia harus bertarung setiap hari. Ketika ia sedang termenung, seorang anak laki-laki dari dalam sekolah menunjuk ke arahnya sambil berteriak, "Hei lihat, ada pemulung lagi. Mau makan sampah?" "Ya?" Anak-anak lain ikut tertawa. Fajar hanya menunduk dan berbalik pergi. Suara tawa itu terus mengiringi langkahnya menjauh. Fajar menapakkan kaki pelan-pelan, menahan gejolak di dadanya yang mulai sesak. Ia berjalan tanpa arah, hingga tiba di tepi sungai. Tempat itu selalu menjadi tempat pelariannya. Angin semilir dan suara aliran air memberikan sedikit ketenangan di tengah kekacauan hidupnya. Di bawah sebuah pohon besar, ia duduk bersandar. Matanya menerawang langit yang mulai berubah jingga. Selembar daun jatuh pelan ke pangkuannya. Fajar menatap daun itu lama, sebelum akhirnya menangis dalam diam. Malam mulai datang. Langit gelap perlahan menutupi warna sore. Fajar masih duduk di sana, memeluk lututnya. Udara mulai dingin, tapi ia tidak bergerak. Hanya suara alam yang menemani. Jangkrik, angin, dan sesekali suara burung malam. Akhirnya, karena terlalu lelah, Fajar tertidur di sana, bersandar di akar pohon dengan kepala terkulai dan karung masih di samping tubuhnya. Di dalam tidurnya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya duduk di sebuah meja makan besar, penuh hidangan lezat. Wajahnya bersih, pakaiannya rapi, dan di sekelilingnya ada orang-orang yang tersenyum hangat padanya. Ia tidak sendirian, tidak lapar, tidak dibenci, tidak dihina. Tapi saat terbangun, semuanya sirna.
Fajar membuka matanya dan mendapati dunia tetap sama. Gelap, sunyi, dingin. Ia bangkit perlahan dan menatap ke arah rumahnya yang samar terlihat dari kejauhan. Langkahnya berat, tapi ia tahu ia harus pulang. Meski yang menunggunya hanyalah dinding bambu, atap bocor, dan lantai tanah yang lembab. Ia harus tetap kembali. Namun malam itu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan menantinya di depan gubuknya. Malam semakin larut. Desa itu nyaris membeku dalam keheningan. Hanya suara jangkrik yang bersahutan dan desiran angin malam yang menyapu dedaunan di tepi sungai. Fajar melangkah pelan menuju rumahnya yang terbuat dari bambu lapuk dan seng berkarat. Tubuhnya masih lelah, namun hatinya jauh lebih penat. Langkahnya gontai, udara dingin menembus baju tipis yang melekat di tubuhnya yang kurus. Saat Fajar hampir tiba di depan rumah, ia tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak. Jantungnya berdetak cepat. Di bawah cahaya bulan yang samar, tampak seekor buaya putih raksasa terbaring di depan gubuknya. Ukurannya tidak biasa. Besar dan panjang, kulitnya berkilau seperti mutiara di bawah sinar rembulan. Namun anehnya, buaya itu tidak tampak menyeramkan. Hewan itu berbaring tenang. Matanya tertutup seolah sedang tidur. Fajar panik. Tubuhnya kaku. Ia tak tahu harus lari atau diam di tempat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Kakinya gemetar, dan karung lusuh yang ia tenteng nyaris terlepas dari genggaman. Siapa yang akan percaya jika ia bilang ada buaya putih sebesar perahu tergeletak di depan rumahnya? Namun sebelum ia bisa bergerak, tiba-tiba buaya itu membuka mata. Sepasang mata besar berwarna hijau terang menatapnya lembut. Dan hanya dalam sekejap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh buaya itu bersinar. Cahaya hijau memancar dari sekujur tubuhnya, menyilaukan mata Fajar. Ia menutup mata dan mundur beberapa langkah. Ketika ia membuka matanya kembali, buaya itu sudah tidak ada. Yang berdiri di tempat itu kini adalah seorang wanita cantik mengenakan gaun panjang putih yang berkilau lembut. Rambutnya hitam panjang tergerai, kulitnya bersih, dan wajah itu bagaikan bukan dari dunia ini. Anggun, teduh, namun juga penuh wibawa. Fajar nyaris kehilangan kata-kata. Ia hanya menatap dengan napas memburu. Perempuan itu melangkah pelan mendekatinya. Suara langkahnya bahkan tak terdengar di tanah. Fajar ingin mundur, tapi tubuhnya seolah tak bisa digerakkan. "Jangan takut, Fajar," ucap wanita itu dengan suara yang tenang dan indah. "Aku bukan datang untuk menyakitimu. Aku datang untuk membalas kebaikanmu." Fajar menelan ludah. Matanya tak berkedip. Siapa Anda?" Suaranya gemetar. Wanita itu tersenyum lembut. "Aku adalah Ratu Buaya Putih, penjaga sungai dan pelindung yang tersembunyi dari dunia manusia. Aku telah memperhatikanmu sejak lama. Hatimu penuh cahaya, meski hidupmu penuh luka. Malam ini, Allah mengizinkan sesuatu terjadi." Fajar mengerutkan alis, masih bingung. Kakinya mulai terasa gemetar. Tapi ia tidak lari. Ada sesuatu dari sosok itu yang membuatnya tenang. Seolah auranya memeluk Fajar dalam kenyamanan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. "Tadi malam," lanjut sang ratu, "ketika Mu memberikan nasi satu-satunya untuk nenek yang kelaparan, itulah momen yang menggetarkan langit. Hanya orang-orang dengan hati bersih yang mampu berbuat demikian dalam kelaparan dan kesendirian. Dan untuk itu, aku datang." Sang ratu mengangkat tangannya. Dari ujung jari-jarinya, keluar cahaya putih yang membentuk sebuah peti kecil berukir indah. Peti itu perlahan turun dan mendarat tepat di depan kaki Fajar. "Buka dan simpan baik-baik. Ini bukan sekadar harta. Ini awal dari jalan baru. Gunakan dengan bijak. Jangan kau sia-siakan." Fajar memandangi peti itu. Tangannya gemetar saat menyentuh tutupnya. Saat ia membukanya, matanya melebar. Emas, perak, uang, dan perhiasan berkilau memenuhi bagian dalamnya. Ia tak bisa berkata-kata.
Napasnya tercekat. "Ini, untukku?" tanyanya lirih. Sang ratu hanya tersenyum. "Semua ini adalah anugerah. Bukan karenamu meminta, tapi karena hatimu pantas menerimanya. Hidupmu tidak akan sama mulai malam ini." Dan dengan kata-kata terakhir itu, sang ratu perlahan menghilang dalam semburat cahaya hijau. Seperti kabut yang perlahan menari di udara malam, tubuhnya menguap, menyatu dengan langit dan sungai. Fajar masih berdiri di tempat, membeku. Napasnya tercekat. Ia memandangi peti di tangannya. Semua terasa seperti mimpi. Tapi dinginnya tanah dan beratnya peti itu meyakinkan bahwa semua ini nyata. Ia melangkah pelan masuk ke dalam gubuknya dengan peti di tangan. Duduk perlahan, menatap cahaya yang keluar dari emas di dalamnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Fajar menangis bukan karena lapar, tapi karena harapan yang akhirnya datang dalam wujud paling tak terduga. Dan di luar sana, bulan bersinar lebih terang dari biasanya. Fajar terbangun lebih awal dari biasanya. Embun masih menempel di daun-daun bambu di sekitar gubuknya, dan suara burung pagi terdengar samar dari kejauhan. Tapi kali ini, ia tidak terbangun karena rasa lapar atau suara tetesan air dari atap bocor. Ia terbangun karena cahaya dari peti kecil yang masih terbuka di sudut ruangan, memancarkan kilau emas yang menyilaukan di tengah gelapnya gubuk reot itu. Matanya masih berat, namun pikirannya penuh. Semalaman ia hanya tidur sekejap, karena hatinya masih sulit mempercayai apa yang terjadi malam sebelumnya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Ratu Buaya Putih itu muncul kembali di benaknya. Suara lembutnya, tatapan teduhnya, dan cahaya hijau yang menyelimuti malam gelap di depan rumahnya. Fajar duduk perlahan. Ia menatap isi peti itu. Emas, perak, koin, dan lembaran uang terlipat rapi di dalamnya. Jumlahnya lebih banyak dari yang bisa ia bayangkan. Lebih banyak dari hasil memulung yang mungkin ia kumpulkan seumur hidup. Ia meraba dadanya sendiri. Masih berdetak. Masih nyata. Ini bukan mimpi. Namun dalam benaknya, suara ratu itu kembali terngiang. Gunakan dengan bijak. Jangan kau sia-siakan. Kalimat itu bukan hanya pesan, tapi amanat. Dan bagi Fajar, ini bukan saatnya menjadi rakus atau serakah. Bukan pula saatnya berpesta. Ini adalah waktu untuk memulai hidup baru. Sebuah kehidupan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Dengan hati-hati, ia mengambil beberapa lembar uang dari peti itu. Tangan kurusnya gemetar saat merapikannya. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia memegang uang sebanyak itu. Biasanya, uang yang ia dapat hanya cukup untuk sekeping gorengan atau sebungkus nasi tanpa lauk. Pagi ini, ia memutuskan untuk membeli makanan yang layak. Langkah Fajar menyusuri jalan desa tidak lagi terseok atau menghindar dari tatapan orang. Untuk pertama kalinya, ia berjalan lurus dengan kepala tegak. Orang-orang yang biasa mengabaikannya kini mulai melirik. Sebagian bahkan menghentikan aktivitas mereka hanya untuk memastikan bahwa benar yang mereka lihat. Si pemulung gembel, mengenakan baju bersih, di warung sederhana dekat pertigaan desa. Fajar membeli nasi lengkap dengan lauk ikan goreng dan sayur hangat. Penjual warung, seorang ibu parubaya, terdiam sejenak ketika Fajar mengulurkan uang lebih dari cukup. "Nak, kamu yakin ini cukup? Uangnya banyak sekali," ucap si ibu sambil menatapnya dengan heran. Fajar tersenyum kecil. "Iya Bu, tidak apa. Kembalinya simpan saja. Untuk ibu dan keluarga." Mata si ibu memerah. Ia tak menyangka, pemuda yang dulu hanya bisa duduk di pojok menatap sisa-sisa makanan kini berkata seperti itu. Setelah menerima bungkus nasi hangat, Fajar berpamitan dan kembali ke rumahnya. Di depan gubuk, Fajar duduk bersila. Ia membuka bungkus nasi perlahan. Aroma lauk yang baru ia cium setelah bertahun-tahun terasa menusuk hati. Ia makan perlahan, menikmati setiap suap. Air mata jatuh di pipinya. Bukan karena kesedihan, tapi karena ia tak pernah menyangka bisa merasakan momen seperti ini. Selesai makan, Fajar duduk termenung.
Pikirannya melayang. Ia tak bisa menyimpan semua uang itu hanya untuk dirinya. Ada banyak orang di desa ini yang juga hidup susah. Ia ingin membuat perubahan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk sekelilingnya. Saat matahari mulai meninggi, Fajar menata langkah. Ia pergi ke pasar kecil di desa tetangga, membeli bahan-bahan, papan kayu, dan peralatan dapur. Dengan bantuan beberapa tukang kayu, ia mulai membangun warung sederhana di samping jalan desa. Hari-hari berikutnya, suara ketukan palu dan potongan kayu terdengar dari arah rumah Fajar. Anak-anak desa yang biasanya mengejek, kini mulai berkumpul penasaran melihat apa yang sedang terjadi. Dalam waktu singkat, berdirilah warung kecil bercat putih dengan papan nama sederhana bertuliskan Warung Makan Fajar. Tempat itu tampak sederhana, namun bersih dan rapi. Fajar sendiri yang mengelola semuanya. Dari memasak, mencuci, hingga melayani pembeli. Ia tidak menggaji orang, bukan karena pelit, tapi karena ingin memastikan semuanya ia kerjakan sendiri dari awal. Warung itu mulai ramai. Warga yang sebelumnya mencibir, kini datang membeli dengan rasa heran bercampur kagum. Makanan di warung Fajar murah, porsinya banyak, dan rasanya enak. Fajar tidak hanya menjual, tapi juga memberi. Beberapa kali ia terlihat membagikan nasi gratis untuk anak-anak jalanan dan para pemulung lain yang dulu sepertinya. Kalau dulu aku lapar dan tak punya siapa-siapa, sekarang aku tak ingin orang lain merasakan yang sama, gumamnya suatu sore saat menyapu halaman warung. Nama Fajar mulai terdengar dari mulut ke mulut. Bukan karena kekayaan, tapi karena kerendahan hatinya. Namun di balik semua itu, Fajar menyimpan rahasia yang belum ia bagi kepada siapapun, tentang Ratu Buaya Putih dan peti keajaiban. Suatu malam, setelah warungnya tutup dan semua meja telah dibersihkan, Fajar duduk di tangga kecil di depan gubuknya. Langit cerah. Bintang-bintang bertaburan. Ia menatap ke arah sungai, tempat ia dulu sering menangis dan memeluk lutut dalam kesendirian. Ia mengambil secari kertas dan menulis sesuatu. Bukan puisi, bukan doa, tapi janji. Janji kepada dirinya sendiri, bahwa tidak peduli seberapa besar usahanya kelak, ia tak akan lupa bagaimana rasanya tidur dalam kelaparan. Ia tidak akan melupakan bau tanah basah dari bawah rumahnya yang bocor. Dan ia tidak akan pernah melupakan suara lembut sang Ratu Buaya Putih, yang datang di malam paling gelap, untuk mengubah hidupnya. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, angin berhembus lebih lembut, seolah menyampaikan bahwa sesuatu sedang mendekat. Malam itu, desa kembali terlelap. Angin semilir berhembus membawa dingin, menyentuh setiap celah kayu dan anyaman bambu di rumah-rumah penduduk. Fajar duduk sendiri di depan warungnya yang sudah tutup. Sisa lampu minyak menggantung di tiang bambu, menerangi sebagian wajahnya yang kini terlihat jauh lebih tenang daripada dahulu. Di depannya, secangkir teh hangat mengepul, belum disentuh sejak 15 menit lalu. Pikirannya tidak berada di sana. Sejak beberapa hari terakhir, ia mulai merasa sesuatu yang aneh. Setiap malam, dari arah sungai yang membentang tak jauh dari gubuknya, terdengar suara gemericik yang tidak biasa. Suara itu bukan hanya air mengalir, tapi seolah ada bisikan, lirih dan berulang-ulang. Fajar tidak ingin menganggapnya serius. Tapi malam ini, suara itu terdengar lagi. Dan kali ini lebih jelas. Fajar. Namanya disebut. Perlahan. Pelan. Seakan keluar dari dasar sungai. Ia menegakkan punggung. Mata menatap ke arah gelap di antara rimbunan bambu yang tumbuh di sepanjang sungai. Hawa dingin menguar dari sana. Napasnya tercekat. Tangan kirinya meremas ujung lengan bajunya, sementara tangan kanan meraba lantai kayu. Fajar. Fajar. Suara itu terdengar lagi. Dan kali ini, ia bangkit. Pelan. Tanpa suara. Langkahnya menuju arah sungai, menyusuri jalan tanah berlumut yang sempit. Hanya suara sandal usang dan detak jantungnya yang terdengar di tengah malam. Ia berhenti di tepian. Suara itu kini hilang. Digantikan oleh hening yang menyesakkan. Air sungai tenang,
Tak ada riak, tidak ada angin, tidak ada daun gugur. Hanya pantulan bulan dan bintang di permukaannya. Fajar menunduk. Dan saat itu, seberkas cahaya muncul dari dasar sungai. Perlahan naik, membentuk pusaran air kecil, dan tiba-tiba, plop. Sebuah benda melayang keluar dari dalam air, jatuh di tanah basah di depan kakinya. Fajar mundur setapak. Matanya menatap benda itu, sebuah liontin berbentuk bulan sabit, berkilau dalam cahaya rembulan. Saat disentuh, liontin itu terasa hangat, dan ketika digenggam, suara lembut sang ratu kembali terdengar di telinganya. Ini adalah penjaga, pelindung dari sesuatu yang akan datang. Simpan dan jaga, Fajar. Sebelum ia sempat bertanya, cahaya menghilang. Malam kembali gelap. Hanya suara kodok dan jangkrik yang tersisa. Dengan perasaan campur aduk, Fajar pulang ke rumah dan menyimpan liontin itu di dalam peti kecilnya, di samping harta dari ratu. Dadanya sesak. Firasatnya berkata, sesuatu sedang mendekat. Bukan dari dunia gaib, tapi dari dunia manusia. Esok paginya, desa mulai dipenuhi bisik-bisik. Suara warga berkumpul di warung kopi dekat balai desa. Mereka membicarakan kedatangan orang asing yang terlihat mencurigakan. Tadi pagi kulihat ada lelaki berbaju hitam, pakai mobil besar, berhenti di ujung jembatan. Dia nanya soal pemuda bernama Fajar. Iya, aku juga dengar. Katanya dia dari kota. Matanya tajam sekali. Bawa kertas banyak. Jangan-jangan dia orang pajak. Atau mungkin. Bisik-bisik itu akhirnya sampai ke telinga Fajar. Ia hanya tersenyum kecil saat mendengarnya. Namun senyum itu bukan karena tenang, melainkan karena ia tahu, ketenangan tidak akan bertahan lama. Ketika seseorang yang dulunya tidak memiliki apa-apa tiba-tiba berubah, dunia pasti datang menuntut. Dan benar saja. Siang itu, mobil berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan warungnya. Dari dalam keluar seorang pria berjas abu-abu, berkacamata, dengan rambut disisir rapi ke belakang. Wajahnya keras, tatapannya tajam, dan di tangannya ada map coklat tebal. Fajar berdiri dari balik meja, menyambut pria itu dengan sopan. Assalamualaikum, ucap pria itu dingin. Waalaikumsalam, jawab Fajar pelan. Saya Aditya. Saya dari kantor hukum di kota. Saya ingin bicara sebentar. Bisa? Silakan, kata Fajar, mempersilakan tamu itu duduk di kursi bambu. Pria itu meletakkan mapnya di atas meja, membukanya, dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Kami mendapat laporan bahwa Anda, Fajar, dulunya adalah seorang pemulung, hidup di pinggir sungai, tanpa sanak keluarga. Fajar mengangguk. Dan kini, Anda membuka warung, bahkan menurut catatan kami, mulai membeli beberapa lahan di sekitar sungai untuk diperbaiki dan dibersihkan. Ya, benar. Jadi saya ingin tahu, dari mana asal dana Anda? Suara pria itu menusuk, tak berperasaan. Suasana mendadak tegang. Beberapa warga yang tadinya hendak makan siang, kini memilih mengamati dari kejauhan. Fajar menatap pria itu dengan tenang. Saya mendapatkannya dari seseorang. Dia memberi saya anugerah karena saya menolong orang yang kelaparan. Bukan karena saya mencuri, menipu, atau mengambil hak orang. Pria itu menyipitkan mata. Siapa orang itu? Fajar diam sejenak. Ia tak bisa menjawab. Bagaimana menjelaskan bahwa harta itu berasal dari Ratu Buaya Putih? Maaf, saya tidak bisa menyebutkannya. Tapi saya bersumpah, itu bukan hasil kejahatan. Pria itu menghela napas. Baik, saya tidak akan memaksa sekarang. Tapi kami akan memantau. Jika ternyata sumber kekayaan Anda mencurigakan, maka jangan salahkan kami jika nanti ada penyelidikan lanjutan. Tanpa banyak basa-basi, pria itu bangkit dan pergi, meninggalkan suasana warung yang mendadak dingin. Hari-hari berikutnya, Fajar mencoba menjalani hidup seperti biasa.
Namun ia tahu, bayangan orang-orang yang mencurigainya tidak akan pergi begitu saja. Setiap langkahnya kini diawasi. Setiap transaksi diperhatikan. Bahkan pembicaraan warga pun mulai berubah. Ada yang tetap setia membeli makanannya. Ada juga yang mulai menjauh karena takut terlibat masalah. Tapi di balik semua itu, Fajar tetap menjaga liontin dari sang ratu. Ia menggantungnya di leher, tersembunyi di balik baju. Ia percaya, benda itu bukan sekadar perhiasan. Ia adalah pelindung. Karena kini, bukan hanya dunia gaib yang menantangnya, dunia nyata pun mulai mengusik ketenangannya. Dan malam-malam di desa tak lagi sesepi dahulu. Di kejauhan, suara air sungai kembali bergemericik. Namun kali ini, tak ada bisikan lembut. Yang ada hanyalah ketegangan yang terus merayap dalam gelap. Angin senja berembus perlahan, menyapu dedaunan kering di sepanjang jalan tanah menuju sungai. Desa itu terlihat seperti biasa, namun di balik wajah tenangnya, banyak mata kini tertuju pada satu titik, Fajar. Pemuda yang dulunya hina, kini dielu-elukan sekaligus dicurigai. Dan di antara semua orang yang mengamati, ada satu orang yang diam-diam mengendus peluang. Namanya Surya. Dulunya ia adalah kepala desa, tapi setelah tersandung kasus korupsi proyek irigasi, ia dicopot dan jatuh miskin. Namun ego dan ambisinya tak ikut turun. Saat ia mendengar kabar tentang Fajar yang tiba-tiba kaya dan memiliki warung sukses, ia tak tinggal diam. Di sebuah warung kopi, Surya duduk bersama 3 lelaki bertubuh besar. Mereka adalah preman bayaran dari desa sebelah, biasa disewa untuk menagih utang atau mengintimidasi. Surya menunjuk ke arah peta kasar yang digambarnya di atas kertas coklat. Ini lahan di pinggir sungai, katanya pelan, suaranya seperti ular yang merayap. Lahan itu dulu tak ada harganya, tapi sekarang, sejak si Fajar membangun warung dan membersihkan daerah itu, nilainya naik 2 kali lipat. Salah satu preman menyeringai. Jadi, kita ambil saja. Tidak semudah itu, jawab Surya. Dia sudah pegang hak pakai. Tapi aku tahu satu celah. Tanah itu dulu milik warga lama yang hilang waktu banjir besar. Kalau kita bisa bawa bukti palsu bahwa tanah itu milik orang lain, lalu bilang Fajar menduduki tanpa izin, dia bisa digusur, sambung si preman. Surya mengangguk. Dan semua yang dia bangun akan jadi milik desa. Atau milik kita. Mereka tertawa pelan, seperti bayangan gelap yang menyelimuti senja. Sementara itu, Fajar sedang duduk di dapur kecil di belakang warungnya. Di hadapannya ada buku catatan yang baru dibelinya dari toko alat tulis di pasar. Halaman pertamanya sudah terisi dengan tulisan tangannya yang rapi, rencana usaha dan bantuan sosial. Ia mencatat semua pemasukan dari warung, lalu membaginya menjadi 3 bagian, untuk kebutuhan pribadi, untuk pengembangan usaha, dan untuk membantu warga miskin di sekitar desa. Ia baru saja selesai menuliskan rencana pemberian makanan gratis setiap Jumat sore, saat terdengar suara dari luar. Fajar! Fajar! Ia segera keluar dan melihat Pak Rahmat, kepala dusun yang baik hati dan sering membelanya, berdiri dengan napas tersengal. Ada apa, Pak? Pak Rahmat menunjuk ke arah balai desa. Ada surat panggilan dari kecamatan. Katanya, kamu diminta hadir besok pagi jam 8. Ada pembahasan soal tanah tempat warungmu berdiri. Dahi Fajar mengernyit. Tanah itu kan sudah aku bersihkan dan kubangun setelah kubeli dari Pak Sukim. Bahkan kwitansi dan saksi juga lengkap. Pak Rahmat menghela napas. Entah kenapa, tiba-tiba muncul orang yang mengaku sebagai ahli waris asli tanah itu. Dan yang lebih mencurigakan, suratnya dibuat atas nama kantor hukum dari kota. Hati Fajar mencelos. Ia tahu ini bukan kebetulan. Pria berkacamata yang pernah datang ke warungnya, Aditya, mungkin punya hubungan dengan semua ini. Malam itu Fajar tak bisa tidur. Ia membuka kembali peti pemberian sang ratu. Emas dan uang masih tersimpan rapi. Namun bukan itu yang ia cari. Ia membuka kotak kecil tempat liontin bulan sabit disimpan. Ketika disentuh,
Liontin itu kembali hangat. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya pelan. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Hanya keheningan. Namun hatinya terasa lebih tenang. Seolah benda itu menjawab dalam diam. Jangan takut, kamu tidak sendiri. Keesokan paginya, Fajar mengenakan pakaian paling rapi yang ia punya. Kemeja putih polos dan celana panjang abu-abu yang baru dibelinya 2 minggu lalu. Ia berangkat ke kantor kecamatan dengan diantar Pak Rahmat naik sepeda motor tua. Ruangan rapat dipenuhi wajah-wajah asing. Di ujung meja, duduk Aditya, si pengacara. Di sampingnya, Surya, yang kini mengenakan jas murah namun tetap menyeringai sinis saat Fajar masuk. Dan di pojok kanan, seorang pria tua bertongkat yang mengaku sebagai cucu pemilik asli tanah tersebut. Camat membuka pembicaraan. Saudara Fajar, Saudara Surya, dan Bapak Hendra, kita di sini untuk menyelesaikan sengketa atas tanah yang saat ini digunakan sebagai lokasi warung milik Fajar. Fajar menjawab dengan tenang. Saya membeli tanah itu dari Pak Sukim, warga desa ini, secara sah. Ada kwitansi dan 2 saksi yang masih hidup. Aditya menyela. Masalahnya, Pak Sukim bukan pemilik sah. Tanah itu, menurut berkas lama, terdaftar atas nama Ismail bin Marzuki, kakek dari Bapak Hendra ini. Kami memiliki dokumen warisan dan pernyataan kehilangan dari pengadilan. Fajar menatap dokumen itu. Matanya langsung mengenali kejanggalan. Cap dan tanda tangan dari pengadilan terlihat aneh. Seperti hasil fotokopi lama yang ditempel ulang. Ia berdiri dan menatap langsung ke arah camat. Pak, saya tahu ini bukan urusan saya untuk menuduh. Tapi saya mohon diberikan waktu 7 hari. Saya akan buktikan bahwa surat ini palsu. Saya akan cari Pak Sukim. Dan saya akan bawa saksi-saksi yang menyaksikan penyerahan tanah ini. Camat memandang ke sekeliling. Semua terdiam. Baik. Dalam 7 hari, jika saudara Fajar tidak bisa membuktikan keabsahan dokumen jual-beli, maka lokasi warung akan disegel sementara hingga perkara selesai. Fajar mengangguk. Walaupun hatinya berat. Dalam perjalanan pulang, Fajar menatap lurus ke depan. Pak Rahmat yang mengemudi menepuk bahunya pelan. Kamu yakin mau hadapi ini sendirian? Saya tidak sendirian, Pak. Ada yang bantu saya, meski bukan manusia. Pak Rahmat menoleh sekilas, namun tak bertanya lagi. Sampai malam tiba, Fajar mencari keberadaan Pak Sukim. Ia menyusuri desa demi desa, dari warung ke warung, namun orang itu seperti menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi setelah menjual tanah itu. Dan di tengah kebuntuan, Fajar memutuskan untuk kembali ke tempat segalanya bermula. Sungai. Tempat ia dulu tidur kelaparan. Tempat ia pertama kali melihat cahaya buaya putih. Di bawah bulan purnama yang naik tinggi, ia berdiri di tepian dan berkata pelan, Ratu, aku tidak ingin meminta harta. Tapi tolong, beri aku petunjuk. Air sungai beriak pelan. Tidak ada cahaya. Tidak ada bisikan. Namun dari balik pepohonan, sepasang mata sedang memperhatikannya. Bukan mata manusia. Dan malam itu, air sungai mengalir lebih deras dari biasanya. Fajar berdiri di tepi sungai hingga malam semakin larut. Embun menempel di rambutnya yang mulai basah oleh kabut. Air mengalir pelan tapi deras, seolah membawa sesuatu dari masa lalu yang tak kasat mata. Ia berharap akan muncul cahaya hijau itu lagi, atau suara ratu yang menenangkannya seperti malam saat ia diberi peti. Namun tidak ada. Malam ini hanya hening. Tapi Fajar tahu, sesuatu sedang terjadi. Di balik rerimbunan bambu dan ilalang sungai, seekor burung bangau putih berdiri kaku menatapnya. Matanya tajam, tidak biasa. Fajar sempat ragu, tapi tak lama kemudian burung itu berputar dan mulai berjalan pelan menuju jalur setapak yang tertutup semak. Langkah burung itu pelan namun teratur, seakan memandu. Fajar mengikuti. Meski hatinya berdebar, ia mempercayai firasatnya. Jalan setapak itu sempit dan gelap, tertutup ranting, dan nyaris tak pernah dilalui orang.
Tetapi bangau itu terus berjalan lurus tanpa henti, seolah tahu kemana harus pergi. Fajar menghindari duri dan ranting, hingga setelah beberapa menit, ia tiba di sebuah pondok kayu kecil yang tampak ditinggalkan. Dindingnya penuh lumut, atapnya nyaris rubuh, dan pintunya terbuka sebagian. Fajar menoleh ke belakang. Bangau itu sudah tak ada. Hanya diam. Hanya pondok itu yang berdiri membisu di tengah gelap. Ia melangkah mendekat. Pintu pondok berderit pelan ketika disentuh. Di dalamnya kosong, kecuali satu sudut ruangan di mana ada rak kayu tua yang penuh kertas dan surat usang. Fajar membuka satu persatu. Sebagian sudah rapuh dimakan waktu. Namun di tengah-tengah tumpukan itu, ia menemukan sebuah map coklat kusam dengan nama yang tertera jelas di sampulnya, Sukim bin Darsan. Tangannya bergetar. Ia buka perlahan. Di dalamnya ada dokumen-dokumen lama, akta jual beli tanah, kwitansi, dan salinan fotokopi kartu keluarga Pak Sukim yang pernah ia kenal. Dan yang paling mengejutkan, ada sepucuk surat bertuliskan tangan. Jika sesuatu terjadi pada saya, atau saya dipaksa menghilang, maka tanah yang saya jual kepada Fajar adalah sah. Saya menulis ini dengan penuh kesadaran. Saya tidak akan pernah mengkhianatinya. Fajar adalah anak baik. Tolong jaga dia. Tanda tangan di bawahnya sama seperti yang tertera di kwitansi pembelian tanah yang Fajar simpan. Napas Fajar tercekat. Ia menemukan bukti. Namun matanya belum puas. Ia membuka laci tua di bawah rak. Dan di sana, dalam kotak besi kecil berkarat, ia menemukan foto usang Pak Sukim sedang berjabat tangan dengan dirinya sendiri di depan gubuk yang kini menjadi warung. Foto itu diambil oleh warga saat penyerahan lahan. Di pojok belakang foto, ada saksi yang juga masih hidup, Pak Ruslan dan Bu Mirna. Ia tidak menunggu lama. Ia segera memasukkan semua dokumen dan foto ke dalam tas kain dan berlari keluar pondok. Malam makin pekat, tapi hatinya lebih terang. Ia tahu, ia harus menyimpan semua ini rapat-rapat hingga waktunya tiba. Dan ia tahu, sesuatu yang gelap sedang mencoba menghancurkan apa yang telah ia bangun. Keesokan harinya, Fajar kembali beraktivitas di warung seperti biasa. Wajahnya tenang, senyum tetap ramah. Namun sorot matanya menyimpan sesuatu. Ia menyembunyikan dokumen penting itu di bawah lantai papan kamarnya, dibungkus kain, dan diapit batu berat. Di luar warung, suasana desa semakin ramai. Berita tentang perselisihan tanah menyebar seperti angin. Sebagian warga diam-diam mulai menjauh, khawatir terkena imbas. Sebagian lainnya merasa simpati dan menyampaikan dukungan diam-diam, karena takut pada kekuasaan Surya dan pengacara dari kota. Surya tak tinggal diam. Bersama Aditya, ia menyusun siasat baru. Ia tahu, kekuatan hukum bisa dibentuk, apalagi dengan uang. Di balai desa, mereka mengumpulkan tanda tangan beberapa warga dengan janji kompensasi lahan. Bahkan ada upaya menyuap Pak Ruslan, saksi utama, agar diam. Namun saat utusan Surya mendatangi Pak Ruslan malam-malam, pria tua itu hanya menggeleng pelan. Saya tidak bisa menjual hati saya. Fajar itu anak yang lurus. Saya saksi hidup. Saya tidak takut. Kabar itu sampai ke Surya. Ia geram. Kalau begitu, bisiknya pada Aditya, kita harus buat Fajar kehilangan simpati. Kita harus buat dia terlihat jahat. Kita buat dia jatuh bukan karena hukum, tapi karena rakyat menolaknya. Malam harinya, warung Fajar dilempari batu. Kaca jendela pecah, panci-panci berserakan. Di dinding depan, ada coretan cat merah. Pembohong. Perampas tanah. Fajar bangun dan mendapati kekacauan itu dengan perasaan hancur. Namun ia tidak marah. Ia tidak menangis. Ia hanya diam, membersihkan sendiri satu persatu pecahan kaca, menyapu sisa cat, dan duduk di depan warungnya yang hancur. Pak Rahmat datang beberapa menit kemudian, terkejut melihat keadaan itu. Kamu harus lapor, Jar. Fajar menggeleng. Tidak, Pak. Saya hanya ingin menunggu. Karena saya yakin,
kebenaran akan datang dengan caranya sendiri. Dan malam itu, Fajar tetap tidur di dalam warung yang setengah rusak. Angin malam berhembus lebih keras dari biasanya, seakan tahu bahwa badai belum selesai. Hari ke-7 pun tiba. Fajar berjalan menuju kantor kecamatan dengan tas kain di tangan. Langkahnya mantap. Kali ini ia tidak ditemani siapapun. Hanya liontin di lehernya yang terasa lebih hangat dari sebelumnya. Ruangan rapat telah penuh. Camat, Aditya, Surya, dan beberapa warga duduk diam menanti. Mata tertuju padanya. Camat membuka rapat. Hari ini adalah batas waktu yang kami berikan untuk saudara Fajar membuktikan keabsahan kepemilikannya. Silakan. Fajar berdiri. Matanya menyapu ruangan. Saya bukan orang kaya. Saya bukan orang berpendidikan tinggi. Tapi saya tahu apa itu hak dan apa itu kebenaran. Ia mengeluarkan dokumen satu persatu. Surat tangan dari Pak Sukim. Foto lama. Salinan akta dan kwitansi. Semuanya tertata rapi. Dan ini, katanya sambil mengangkat surat saksi, adalah pernyataan Pak Ruslan dan Bu Mirna yang menyaksikan langsung saat saya membeli tanah itu dari Pak Sukim. Aditya terdiam. Surya menggertakkan gigi. Camat memeriksa satu persatu dokumen. Lalu, sebuah ketukan ringan terdengar dari pintu. Seorang pria tua masuk. Rambutnya beruban, wajahnya letih, tapi tatapannya tegak. Nama saya Sukim, katanya lantang. Semua membelalak. Dan saya tidak pernah menyerahkan tanah itu pada siapapun selain anak ini, Fajar. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada yang bergerak. Hanya satu pertanyaan yang tersisa di kepala semua orang. Bagaimana mungkin Sukim yang dikabarkan menghilang selama berbulan-bulan kini kembali dan berdiri di sana? Namun Fajar hanya menunduk. Liontin di dadanya berdenyut hangat. Dan dalam hatinya, suara lembut itu kembali berbisik. Ini baru permulaan. Suasana ruang rapat kecamatan mendadak seperti mati. Suara detak jam dinding terasa lebih nyaring dari biasanya. Pria tua yang berdiri di depan pintu, dengan baju lusuh dan tongkat kayu di tangan, benar-benar adalah Sukim. Wajahnya yang keriput, suara seraknya, dan tatapan matanya yang tenang, semuanya terlalu akrab bagi banyak warga yang hadir. Camat sampai berdiri dari kursinya, tertegun beberapa saat sebelum akhirnya bersuara. Pak Sukim, Anda kemana saja selama ini? Sukim melangkah pelan masuk ruangan. Tongkat kayunya bergesek dengan lantai ubin. Aku pergi. Bukan karena aku mau, tapi karena aku dipaksa. Tatapannya menembus ke arah Surya, yang kini tampak pucat. Semua mata kini beralih ke Surya. Keringat mulai menetes dari pelipisnya. Aditya, si pengacara, hanya memeluk mapnya lebih erat. Suara camat yang biasanya tenang kini mulai terdengar tajam. Dipaksa? Maksudnya? Sukim menarik napas panjang. 2 bulan setelah saya menjual tanah ke Fajar, saya didatangi oleh Surya dan 2 orang pria asing. Mereka bilang saya bohong. Bahwa saya jual tanah warisan tanpa izin. Saya dibawa ke desa ujung, lalu dipaksa menandatangani surat kosong. Saya tahu, mereka ingin buat seolah-olah tanah itu bukan milik saya. Dan agar tidak bicara, saya dibuang ke pondok tua dekat sungai. Fajar langsung sadar. Pondok yang ia temukan saat mengikuti burung bangau putih, ternyata tempat Sukim dikurung. Aku bertahan hidup dari air sungai dan makanan sisa yang dibuang warga sekitar, lanjut Sukim. Tapi beberapa malam lalu, saat aku pingsan karena kelaparan, tiba-tiba aku terbangun di tengah hutan. Aku tidak tahu bagaimana bisa di sana. Seakan ada yang membawaku keluar. Saat Sukim mengucapkan kata-kata itu, Fajar memejamkan mata. Ia tahu, itu pasti ulah Ratu Buaya Putih. Camat menunjuk Surya. Apakah ini benar? Surya gugup, mencoba tersenyum. Saya tidak tahu apa yang dikatakan orang tua itu. Mungkin dia sudah tua. Ingatannya salah. Ini hanya fitnah. Fitnah apanya? Suki membentak.
Suaranya naik. Ini surat yang kutulis malam sebelum mereka menyeretku pergi. Ia menyerahkan sepucuk kertas pada Camat. Surat itu cocok dengan tulisan tangan yang ditemukan Fajar di pondok. Wajah Surya kini benar-benar pucat. Aditya mulai mengemas mapnya pelan-pelan. Ingin menjauh. Kami akan lakukan investigasi penuh, ucap Camat sambil menatap tajam. Tapi untuk sekarang, status tanah Fajar adalah sah. Dan segala bentuk intimidasi atau gangguan terhadapnya harus dihentikan. Saya akan laporkan ini langsung ke Bupati. Sorak kecil terdengar dari sebagian warga yang hadir. Beberapa tersenyum. Beberapa mengangguk. Fajar hanya berdiri dengan wajah tenang, menatap Sukim dengan rasa hormat dan haru. Ia melangkah dan memeluk pria tua itu dengan hati yang hampir pecah. Namun malam harinya, kedamaian itu hanya sebentar. Di tengah malam, saat Fajar kembali ke gubuknya, ia merasa ada yang aneh. Pintu warungnya yang biasanya tertutup rapat kini terbuka sedikit. Tidak ada suara, tapi hawa di dalam terasa dingin. Ia masuk perlahan. Semua tampak biasa. Panci di tempatnya. Meja bersih. Tak ada yang berantakan. Tapi ketika ia masuk ke kamar, peti kayu pemberian ratu sudah terbuka. Dan lebih mengejutkan lagi, liontin bulan sabitnya hilang. Fajar terdiam. Tangannya gemetar. Napasnya tercekat. Tak mungkin ia menjatuhkannya. Liontin itu selalu ia pakai. Disembunyikan di balik bajunya. Bahkan saat tidur. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu belakang. 3 kali. Pelan. Namun menghantam jantungnya seperti gendang perang. Fajar berjalan pelan ke arah suara. Membuka pintu. Tapi tak ada siapapun. Hanya selembar kain hitam yang tergantung di paku di luar pintu. Saat ia ambil dan buka, di dalamnya tertulis dengan tinta merah. Kekuatanmu sekarang milik kami. Jangan coba-coba melawan. Karena bayangan dari sungai telah berpindah tangan. Ia menatap tulisan itu dengan mata yang mulai memanas. Dalam sekejap, ia sadar, bukan hanya manusia seperti Surya yang mengincar dirinya. Ada kekuatan lain, sesuatu yang lebih gelap, yang menginginkan apa yang diberikan oleh sang ratu. Fajar memejamkan mata. Ia tahu, ini bukan hanya tentang tanah atau warung. Ini tentang kebaikan, tentang kepercayaan, tentang ujian besar yang bahkan tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan manusia. Ia segera mengunci semua pintu dan jendela, lalu menyalakan api kecil di tungku. Dalam cahaya api itu, ia duduk di lantai tanah dan menggenggam secari kertas bertuliskan pesan sang ratu yang ia salin di hari pertama menerima peti. Gunakan dengan bijak. Jangan kau sia-siakan. Kegelapan tidak suka pada cahaya. Ia bertekad. Jika liontin itu dicuri, maka ia akan mencarinya. Jika musuh yang datang bukan hanya dari manusia, maka ia siap bertarung dengan cahaya yang ia punya, ketulusan. Dan malam itu, ia menatap api di tungku hingga bara padam. Sementara di kejauhan, terdengar lolongan panjang dari dalam hutan. Dan dari dasar sungai yang tenang, muncul pusaran kecil yang berputar, perlahan, memanggil kekuatan lama yang tertidur. Angin pagi di desa terasa berbeda. Sejuk, tapi menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Fajar berdiri di depan gubuknya, memandangi matahari yang baru muncul di balik bukit. Matanya sembab. Semalaman ia tak tidur. Liontin bulan sabit yang selalu menggantung di lehernya, pemberian dari sang ratu buaya putih, hilang. Dan lebih dari sekadar benda, liontin itu adalah penghubung, pelindung, juga lambang dari awal perubahan hidupnya. Di tangannya masih tergenggam kain hitam bertuliskan ancaman. Kata-kata yang menyeratkan bahwa pencurian itu bukan dilakukan oleh manusia biasa. Dan Fajar tahu, ia harus mencari jawaban. Sebelum semua hal yang ia bangun runtuh, ia memulai pencariannya dari sungai. Pagi itu, Fajar menyusuri tepian dengan mata awas, mengamati jejak di tanah basah. Langkah kakinya membekas di lumpur yang dingin. Tidak ada tanda-tanda manusia lewat malam tadi,
Tapi di antara semak yang menghadap ke air, ia menemukan bekas sisik besar dan ranting yang patah. Bentuknya tidak biasa, seperti sesuatu yang berat dan bersisik melintas perlahan menuju sungai. Ia menunduk, meraba bekasnya. Ini bukan jejak biasa, gumamnya. Tiba-tiba, dari balik pohon beringin di dekat sana, muncul Pak Rahmat dengan wajah khawatir. "Jar, aku dengar dari warga. Semalam warungmu dilempari batu lagi." Fajar menggeleng pelan. "Bukan, Pak. Lebih parah. Liontin yang diberikan Ratu Buaya Putih telah dicuri. Aku yakin ini bukan pencurian biasa. Ada kekuatan gelap yang mulai bergerak." Pak Rahmat mengernyit, ragu. Namun ia tahu Fajar bukan orang sembarangan. "Kamu yakin ini bukan kerjaan manusia?" "Aku tahu bedanya, Pak," jawab Fajar tegas. "Dan aku butuh bantuan." "Bantuan seperti apa?" Fajar menatap dalam. "Bantu aku ke sungai, tempat aku pertama kali bertemu sang ratu. Mungkin, dari sana, aku bisa panggil penjaga yang masih tersisa." Mereka berjalan menyusuri hutan kecil di tepi desa. Suara burung samar-samar, dan embun masih menggantung di ujung daun. Jalan setapak yang mereka lalui nyaris tertutup ilalang, seolah sengaja dilupakan manusia. Namun bagi Fajar, tempat ini seperti nadi. Disinilah semuanya bermula. Disinilah kehidupan barunya lahir. Dan mungkin, dari sinilah pula ia bisa menemukan jalan keluar dari ancaman yang datang. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah celah batu besar, di mana air sungai membentuk kolam kecil yang tenang. Di sana, Fajar pernah tertidur saat kelaparan, dan sang ratu datang menemuinya dalam wujud buaya putih bercahaya. Fajar duduk di tepi batu. Ia membuka sepatu, menyentuhkan kaki ke air. Dingin, tenang, namun penuh getaran. Ia menutup mata, mengatur napas, dan mulai berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan hatinya. "Ratu, aku kehilangan liontin yang kau beri. Tapi lebih dari itu, aku kehilangan cahaya yang selama ini menjagaku. Aku tak tahu siapa yang mencurinya, tapi aku tahu, ini bukan manusia biasa. Tolong, beri aku petunjuk." Air sungai mendadak bergerak. Pelan, seperti napas panjang dari dasar bumi. Pak Rahmat mundur perlahan, tubuhnya tegang. Jar, airnya berubah. Dari dasar kolam, muncul pusaran kecil. Dan dari pusaran itu, naik ke permukaan sebuah benda bulat berwarna coklat keemasan. Benda itu mengapung tenang. Fajar mendekat dan mengambilnya. Ternyata, itu adalah tempurung kelapa yang terbelah dua, dan di bagian dalamnya terukir gambar buaya dan bulan sabit saling bersilangan. Simbol itu sama seperti yang tertera di liontin yang dicuri. "Apa artinya ini?" gumam Fajar. Namun saat ia memegang benda itu, penglihatannya kabur. Matanya terbuka, tapi apa yang ia lihat bukan dunia nyata. Seolah pikirannya ditarik ke dalam dimensi lain. Dalam sekejap, ia berada di tepi rawa besar, dengan kabut tebal dan suara lolongan aneh yang memantul dari segala arah. Di hadapannya berdiri sesosok makhluk tinggi bertubuh manusia tapi bersisik. Matanya merah menyala, dan gigi tajam mencuat dari mulutnya. "Aku penjaga lama, yang terbuang," ucap makhluk itu dengan suara berat. Fajar tidak gentar. "Apakah kau yang mencuri liontin itu?" "Bukan aku, tapi muridku yang lepas kendali. Ia mencuri liontin untuk membangkitkan kekuatan hitam dari dasar rawa. Liontin itu adalah segel. Jika dibuka di tempat yang salah, ia bisa menghidupkan roh-roh gelap yang lama terkubur. Apa yang harus aku lakukan?" Makhluk itu menatapnya tajam. "Temui tempat di mana 3 sungai bertemu. Di sanalah liontin akan digunakan dalam ritual. Kamu harus mengambilnya kembali sebelum malam bulan baru. Jika tidak, rawa akan bangkit, dan tidak ada yang bisa menghentikannya." Fajar tersentak. Penglihatannya kembali. Pak Rahmat menahan tubuhnya yang limbung. "Apa yang terjadi?"
Kamu pingsan barusan. Fajar memegang kepala. Aku tahu di mana liontin itu akan digunakan. Kita harus ke pertemuan 3 sungai sebelum malam bulan baru. Hanya itu satu-satunya cara. Perjalanan tidak mudah. Tempat yang dituju ada di bagian paling dalam hutan rawa, tempat bahkan warga desa enggan mendekat. Legenda lama menyebut daerah itu sebagai Simpang Ular Hitam, lokasi yang dipercaya sebagai sarang makhluk-makhluk gaib yang ditinggalkan penjaga lama. Namun Fajar tak bisa mundur. Ia mempersiapkan perjalanannya dengan cepat, membawa bekal, pisau bambu pelindung, dan pecahan tempurung bergambar buaya sabit sebagai penunjuk arah. Pak Rahmat menawarkan diri ikut, tapi Fajar menolak. Pak, jaga desa. Kalau aku gagal, setidaknya, mu bisa lindungi warga. Malam itu, ia berangkat sendiri. Hanya ditemani suara binatang malam dan detak jantung yang semakin cepat. Ia menembus ilalang, rawa, dan kabut tebal. Hingga akhirnya, di tengah kegelapan hutan, ia melihat cahaya merah menyala dari kejauhan. Cahaya itu berasal dari 3 obor besar yang tertancap di sekitar altar batu berbentuk bulan sabit. Dan di tengah altar, liontin bulan sabit tergantung di ujung tombak kayu yang diarahkan ke langit. Di sekelilingnya, berdiri sosok-sosok berjubah hitam dengan mata putih kosong. Mereka berdoa dalam bahasa aneh. Dan di antara mereka, berdiri seorang pemuda berambut panjang, dengan sisik halus di lehernya, menatap Fajar yang muncul dari balik kabut. Kau datang, seperti yang kuharapkan. Fajar mengenal mata itu. Tajam, penuh kebencian, dan tubuhnya memancarkan aura yang sama dengan bayangan dalam penglihatan tadi. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang bukan milikmu. Pemuda bersisik itu menyeringai. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat cahaya yang kau banggakan. Dan malam itu, pertempuran tak hanya melibatkan tubuh, tapi jiwa. Malam menebar kegelapan pekat di tengah hutan rawa yang sunyi. Kabut menggantung di udara, mengambang seperti arwah yang enggan pergi. Langit di atas altar pertemuan 3 sungai tertutup awan hitam, menyembunyikan bulan yang seharusnya bersinar. Aroma kemenyan dan tanah lembab menyesakkan napas. Obor-obor merah berkedip dalam gerakan angin, menciptakan bayangan sosok-sosok berjubah hitam yang berdiri melingkar di sekeliling altar batu. Di tengah altar, liontin bulan sabit tergantung di ujung tombak kayu runcing, dipancang menembus tanah. Liontin itu berdenyut, mengeluarkan kilatan cahaya hijau yang melemah. Kekuatannya terikat, diracuni oleh mantra gelap yang dilantunkan berulang kali. Dan di hadapan altar itu, berdiri Fajar. Tubuhnya tegak, meski keringat membasahi pelipis. Wajahnya serius, hatinya bergetar. Ia tahu, apapun yang terjadi malam ini akan menentukan segalanya. Bukan hanya tentang liontin, tapi tentang kebenaran, tentang desa, tentang kehidupan yang sudah ia bangun dari bawah. Di seberangnya, sosok pemuda bersisik berdiri dengan sorot mata menyala. Rambutnya panjang tak beraturan, kulitnya dihiasi sisik perak yang berkilau samar. Ia adalah murid dari penjaga lama, makhluk setengah gaib yang terobsesi mengambil alih kekuatan Ratu Buaya Putih demi membuka gerbang kekuatan rawa yang telah disegel selama puluhan tahun. Kau datang sendirian, anak warung. Suara pemuda itu rendah dan sinis. Keberanianmu layak dipuji. Tapi bodoh jika kau pikir bisa menghentikan upacara ini. Fajar menarik napas panjang. Aku tidak datang membawa senjata. Aku datang membawa niat. Karena apa yang kau curi bukan hanya liontin, tapi cahaya yang menyelamatkanku. Tawa pemuda bersisik meledak. Cahaya? Semua yang disebut cahaya hanyalah bayangan bagi mereka yang takut pada kegelapan. Lihat di sekelilingmu, Fajar. Mereka semua adalah roh-roh yang dulunya tertindas. Kini mereka bangkit untuk merebut dunia yang telah lama melupakan mereka. Para pengikut berjubah mulai bergetar. Mantra mereka kian cepat. Angin makin kencang. Tanah bergetar halus. Dan dari dasar sungai, pusaran air mulai muncul.
Fajar tahu ia tidak punya banyak waktu. Jika liontin itu jatuh ke dalam pusaran, maka kekuatan Ratu Buaya Putih akan terserap habis. Dan jika itu terjadi, roh-roh gelap akan memiliki tubuh, akan punya wujud. Desa, dan mungkin dunia, tidak akan pernah sama. Ia melangkah maju. Perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Napasnya teratur, tapi tubuhnya menegang. Berhenti. Pemuda bersisik mengangkat tangannya, dan sebuah gelombang hitam menyapu udara, mengarah pada Fajar. Dengan refleks, Fajar melempar tempurung kelapa bertanda buaya sabit yang ia bawa. Tempurung itu terbelah di udara dan meledak dalam cahaya hijau terang, menahan gelombang itu di tengah. Ledakan cahaya menyebar ke seluruh altar. Pengikut berjubah terpental. Tanah bergetar semakin keras. Pusaran air dari 3 sungai menyatu, membentuk kolom air yang naik ke langit. Dan dari dalam kolom itu, terdengar suara. Bukan suara manusia. Bukan pula suara hewan. Tapi suara Ratu Buaya Putih. Fajar, ujian terakhir adalah ini. Bukan tentang kekuatan, tapi tentang keyakinan. Kau harus masuk ke dalam pusaran dan hadapi inti gelapnya. Fajar menoleh ke arah suara, matanya melebar. Masuk ke dalam pusaran. Tubuhnya menegang, tapi ia tahu tak ada jalan mundur. Ia segera berlari menuju altar, menghindari si pemuda bersisik yang kini berteriak marah. Jangan, kau akan menghancurkan segalanya. Fajar melompat ke pusaran. Air menyambut tubuhnya seperti ribuan tangan yang menariknya ke dasar. Dingin, gelap, tak ada suara. Hanya detak jantungnya sendiri yang memekik dalam kepala. Dan tiba-tiba, semuanya hening. Ia membuka mata. Ia berada di ruang kosong, seperti langit malam yang tak berbintang. Tidak ada dinding, tidak ada lantai. Hanya dia dan bayangannya sendiri. Namun saat ia menatap sosok di depannya, Fajar menyadari, itu bukan bayangannya. Itu adalah dirinya, tapi dalam versi yang lebih gelap. Wajahnya penuh amarah, mata penuh dendam. Dan bibirnya tersenyum sinis. Kau pikir kau bersih? Tanya sosok itu. Kau pikir kebaikanmu selama ini tanpa pamrih? Tidak. Fajar. Kau ingin dihormati. Kau ingin diakui. Kau ingin membalas hinaan semua orang yang dulu menertawakanmu. Fajar menggeleng. Aku ingin mereka tidak merasakan lapar seperti yang aku rasakan. Aku ingin mereka tidak merasa sendirian seperti aku dulu. Bohong, sosok itu meraung. Kau ingin jadi pahlawan. Kau ingin disebut baik. Tapi hatimu menyimpan luka. Dan luka itu membusuk jadi ambisi. Fajar terdiam. Namun ia lalu menatap sosok itu dengan mata basah. Iya, aku pernah marah. Aku pernah ingin mereka menyesal. Tapi aku memilih tidak membalas. Aku memilih memberi, bukan merampas. Aku memilih mendirikan warung untuk semua, bukan untuk diriku sendiri. Itu pilihanku, bukan untuk dinilai, tapi karena itulah yang benar. Sosok itu menggertak, tubuhnya retak, cahaya mulai membelah bagian dada dan wajahnya. Kau akan kalah. Tidak. Fajar berbisik, karena aku tidak sendiri. Dan saat kata itu diucapkan, cahaya hijau terang meledak dari dada Fajar. Pusaran yang membawanya masuk kini mendorongnya ke atas. Tubuhnya naik, menembus air, kembali ke dunia nyata. Fajar muncul di tengah altar. Seluruh tubuhnya bersinar hijau terang. Liontin bulan sabit kini kembali tergantung di lehernya. Berdenyut kuat. Obor-obor padam. Para pengikut bersujud. Dan pemuda bersisik berdiri kaku. Matanya melebar. Tidak mungkin. Aku telah menguasainya. Fajar menatapnya. Kau menguasai bayangan. Tapi aku menyatu dengan cahaya. Liontin di lehernya berputar. Dan memancarkan cahaya silau yang membungkus tubuh pemuda itu.
Sisiknya luruh satu persatu. Tubuhnya mengecil. Dan dalam waktu singkat, ia menjadi sosok remaja biasa. Lemas, menangis di tanah. Aku hanya ingin diakui, lirihnya. Fajar menunduk, mengulurkan tangan. Bangkitlah. Kita punya jalan yang sama. Dan malam itu, altar tiga sungai kembali sunyi. Tapi airnya kini mengalir lebih jernih. Dan langit di atas mulai menunjukkan bintang-bintang yang sempat tertutup kabut. Fajar berdiri di tepian altar batu yang kini hening. Air tiga sungai kembali mengalir tenang, memantulkan langit malam yang bersih dari awan. Liontin bulan sabit tergantung di lehernya, menyala redup, bukan karena melemah, tetapi karena damai. Kekuatan di dalamnya tak lagi bergejolak, tidak lagi bertarung. Karena malam ini, ujian telah usai. Pemuda bersisik yang kini kembali menjadi manusia biasa, duduk bersimpuh di tanah, wajahnya basah oleh air mata. Ia tak bicara, hanya menunduk dalam diam. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa malu yang menyergap. Fajar menghampiri perlahan, lalu duduk di sebelahnya. Tanpa berkata-kata, ia merangkul bahu pemuda itu. Semua orang pernah kehilangan arah, ucap Fajar pelan. Tapi saat ada yang memberi cahaya, kita bisa kembali pulang. Pemuda itu mengangguk. Dari balik semak, para pengikut berjubah hitam perlahan berdiri. Namun kali ini, tak ada mantra, tak ada ancaman. Mereka hanya berdiri diam, seperti dibangunkan dari mimpi panjang. Cahaya dari liontin telah menyapu kegelapan di dalam jiwa mereka. Satu persatu, mereka mundur dan menghilang ke balik kabut, kembali ke dunia asal mereka. Fajar bangkit. Tubuhnya lelah, namun ringan. Cahaya dari liontin kini menyatu dalam dirinya, bukan lagi sebagai pemberian, tapi sebagai bagian dari nurani. Suara lembut terdengar di telinganya, tak tampak wujudnya, namun sangat familiar. Kau telah menjaga yang kupercayakan, Fajar. Kini, liontin itu bukan lagi milikku. Ia milikmu. Jagalah desa. Jagalah cahaya. Dan teruslah menjadi pemuda yang tidak meminta, tapi memberi. Terima kasih, Ratu, jawab Fajar dalam hati. Hari-hari berikutnya, desa kembali tenang. Warung Fajar dibuka kembali, lebih ramai dari sebelumnya. Warga yang dulu mencibir, kini sering datang bukan hanya untuk membeli makanan, tapi untuk meminta nasihat. Mereka merasa, ada sesuatu dalam warung itu yang berbeda. Bukan sekadar enak atau murah, tapi seperti ada ketenangan yang mengalir bersama setiap mangkuk nasi dan teh hangat. Pak Sukim kini tinggal bersama Fajar. Pria tua itu membantu di dapur, menyapu halaman, dan sesekali menceritakan masa lalunya kepada anak-anak desa yang suka berkumpul di beranda warung. Wajahnya tampak lebih segar, senyumnya lebih tulus. Surya? Setelah penyelidikan lengkap, ia terbukti bersalah. Dokumen palsu, penculikan, dan penyalahgunaan wewenang membawanya ke balik jeruji. Banyak warga awalnya ragu untuk bersaksi, tapi setelah melihat keteguhan Fajar, mereka maju satu persatu. Keadilan akhirnya datang, tanpa harus dibalas dengan kebencian. Sementara itu, liontin bulan sabit kini tergantung di sudut rak warung, di dalam bingkai kaca kecil. Tidak lagi dipakai di leher, tapi tetap menyala lembut, seperti lentera yang tak pernah padam. Siapapun yang memandanginya, merasa anehnya tenang. Dan pada suatu sore, saat matahari mulai turun dan langit berubah jingga, seorang wanita datang ke warung. Wajahnya lembut, matanya teduh, rambutnya panjang dikepang ke samping. Ia memperkenalkan diri sebagai Laila, guru baru di sekolah dasar desa itu. Aku dengar, kamu orang yang dulu sering berdiri di depan pagar sekolah, melihat anak-anak bermain dari jauh. Fajar tertawa kecil. Iya, aku tak pernah bayangkan bisa duduk di meja ini, dikelilingi orang-orang yang dulu bahkan tak mau menyapaku. Laila tersenyum. Tapi kamu tidak berubah. Aku lihat caramu melayani. Seperti Fajar yang dulu. Hanya lebih kuat.
Pertemuan itu bukan kebetulan. Dari obrolan hangat di bangku bambu sore itu, tumbuh benih kepercayaan. Dan dari kepercayaan, tumbuh rasa saling mendukung. Fajar dan Laila mulai saling menemani. Tidak tergesa, tapi dalam. Bulan-bulan berlalu. Lalu tahun berganti. Warung kecil di tepi sungai itu kini menjadi pusat kegiatan desa. Tidak hanya tempat makan, tapi tempat berkumpul, belajar, dan berbagi cerita. Anak-anak menyebutnya warung cahaya. Dan setiap malam, sebelum tidur, Fajar selalu duduk di tepian sungai, tempat ia dulu menangis dalam kelaparan. Tempat sang ratu muncul pertama kali. Ia menatap air yang mengalir, dan berbisik pelan. Terima kasih, karena melihat aku, saat tak seorang pun mau memandang. Air sungai tetap mengalir. Langit tetap berganti. Tapi kisah Fajar tetap hidup. Bukan karena kekuatan, tapi karena hatinya yang tak pernah padam. Bahkan saat dunia tak memberi apapun. Dan cahaya kini menyala bukan di lehernya, tapi di matanya, di senyumnya, dan di setiap langkah kecilnya, yang terus memberi terang bagi siapapun yang berada di sekelilingnya.